Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membuat podcast mengenai review film budaya. Jadi di sini ada 2 film, yaitu Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Di sini saya sebagai moderator dan bersama teman-teman saya sebagai narasumber. Sebelum mereview filmnya, mari kita menonton filmnya terlebih dahulu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Nah, kita kan udah nonton filmnya tuh tadi. Bagaimana sih cerita singkat dari kedua film tersebut? Film Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah anak-anak di desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak miskin. 10 anak tersebut mempunyai bakat masing-masing. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah tertua di desa tersebut. Mereka memiliki satu guru yang bernama Ibu Muslimah dan satu kepala sekolah yang bernama Pak Hafan. Sekolah tersebut rentan akan penutupan karena jumlah siswa yang tidak mencukupi. Semula siswa di SD Muhammadiyah hanya berjumlah 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, anak keterbelakangan mental yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru sudah gelisah dan khawatir sekolah akan ditutup. Setelah murid genap 10 siswa, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan untuk beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. Dan 10 anak tersebut bernama Ikal, Lintang, Mahar, Apiong, Syahdan, Borek, Sahara, Ucai, Trepani, dan Harun. Pemeran utama film Laskar Pelangi adalah Ikal, siswa SD Muhammadiyah yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra. Enggak. Kalau cerita singkat dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku itu gimana sih? Nah, kalau film ini bercerita tentang Cahaya dari Timur Beta Maluku merupakan cerita yang diangkat dari kisah hidup seorang tukang ojek bernama Sani Tawina yang berasal dari Tulehu, Maluku. Perjuangan dan dedikasi Sani dalam menyelamatkan anak-anak di tengah konflik Maluku yang sedang bergejolak dengan mengajak mereka berlatih dan bermain sepak bola telah memberikan perubahan besar dalam kehidupan mereka di masa depan. Lewat film Cahaya dari Timur Beta Maluku, perjuangan dan dedikasi yang dilakukan oleh Sani berubah menjadi upaya untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat yang hancur karena konflik menuju rekonsiliasi dengan semangat sepak bola. Nah, setelah saya dengar cerita singkat dari kedua film tersebut, saya rasa filmnya sangat menarik, bukan sih? Iya. Menurut Mas Agam, apa saja sih keanekaragaman yang ada di kedua film tersebut? Jadi keanekaragaman dalam Laskar Pelangi yang pertama adalah dalam segi keanekaragaman bahasa, terdapat bahasa Melayu dan bahasa daerah Bangka Belitung. Dan yang kedua adalah keanekaragaman kultur budaya yang ada di Indonesia, ditunjukkan pada scene SD Muhammadiyah yang mau menerima siswa keturunan. Kalau dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku, apa saja sih keanekaragaman yang ada? Kalau film tersebut memiliki keanekaragaman yaitu adalah terdapat keanekaragaman agama, yaitu agama Islam dan agama. Nah, kedua film tadi kan memiliki keanekaragamannya masing-masing. Menurut Mbak Novita sendiri, apakah ada konflik dari keanekaragaman tersebut di masing-masing film? Kalau di film Laskar Pelangi, banyak konflik yang terjadi pada film ini, mulai dari keterbatasan jumlah murid di sekolah,
Pada saat ingin mengikuti karnaval, sempat dipermasalahkan karena tidak memiliki dana, dan pada saat lomba cerdas cermat, nilai mereka tertinggal dari SDPN dan SD negeri. Untuk film Cahaya dari Timur Beta Maluku, yang pertama konflik agama yaitu Islam dan Kristen. Perbedaan agama menjadikan anak-anak tersebut tidak mau untuk bermain bersama. Yang kedua, konflik pribadi antara Salembe dan Vinky. Setiap latihan, Salembe tidak mau mengoper bola ke anak seorang polisi Poso bernama Vinky karena kematian ayahnya terkena peluru nyasar dari Poso, hingga Salembe menolak satu tim dengan anak-anak Poso tersebut. Oh gitu ya, jadi pasti ada sih kayak konflik gitu kalau ada keanekaragaman. Ya, pasti Jadi ada. tergantung bagaimana strategi kita untuk mengatasinya. Iya. Menurut Mbak Olsa nih, bagaimana sih upaya sutradara dalam membangun strategi harmoni di masing-masing film tersebut? Ya, jadi strategi yang dibangun oleh sutradara dalam film yang pertama yaitu Laskar Pelangi, yaitu dengan menyatukan semangat anak-anak desa Bitung yang ingin memperjuangkan sekolahnya, memperjuangkan pendidikannya, dan mengembangkan kemampuannya, sehingga mereka memiliki tujuan yang sama. Dan hal tersebut dapat terbentuklah keharmonisan saat mereka bekerja sama mencapai tujuan. Bekerja sama kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, dan juga murid dengan murid. Contohnya pada saat lomba cerdas cermat, mereka saling bekerja sama untuk memenangkannya. Muslimah selaku guru yang selalu mengajari mereka dengan semangat, sehingga mereka dapat meraih juara. Film Cahaya dari Timur Beta Maluku, bagaimana sih upaya sutradara dalam membangun strategi harmoninya? Kalau untuk itu, menurut saya strategi membangun harmoni pada film Cahaya dari Timur adalah yang pertama suka membantu orang lain ditunjukkan ketika melindungi hak anak kecil dari kerusuhan. Yang kedua, menghargai keyakinan atau kepercayaan orang lain dibuktikan dengan dalam adegan kebersamaan antara pendeta dan dua umat muslim. Yang ketiga, menghargai perbedaan dalam artian sebesar apapun masalah atau konflik tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Terbukti dalam film ini sepak bola bisa menjadi alat atau perantara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Setelah kita mendengar review dan tanggapan dari kedua film tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan untuk film Laskar Pelangi. Film ini sangat menginspirasi bagi anak-anak muda maupun anak-anak. Karena di dalam film ini kita bisa memetik pelajaran bahwa keterbatasan mental, biaya, tempat, akses, dan hal-hal sulit lainnya tidak menjadikan kita untuk buta akan pendidikan. Tidak menjadikan kita untuk berhenti dalam menuntut ilmu dan semangat dalam mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Patutnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang, yang mana jauh lebih baik dari gambaran yang ada pada film Laskar Pelangi. Untuk film Cahaya dari Timur Beta Maluku, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu film ini sangat menginspirasi anak-anak maupun kalangan muda. Karena di dalam film ini kita bisa memetik pelajaran bahwa film ini banyak menyisipkan pesan mengenai toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Dari gambaran tim Maluku, kita bisa melihat bagaimana sih sebuah tim yang kompak meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Film ini juga memperlihatkan mengenai bagaimana sepak bola menjadi hal yang mempersatukan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda di Maluku. Sekian podcast review film budaya dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu